Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Diwangsa. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Mesin. Saya dari kelas 1 IC04 dengan NPM 2142-1269. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah sosial dasar, yaitu hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan pengembangan diri. Pertama itu individu. Menurut saya, untuk pembentukan karakter serta pengembangan diri dari individu itu harus muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Sebagai contoh, ada anak yang malas belajar. Dia sudah dinasihati oleh ibunya agar rajin belajar sehingga nilai di sekolahnya akan naik. Tetapi anak tersebut tetap saja malas, tidak mau belajar sehingga nilainya turun. Itu contoh mengapa pentingnya kesadaran dari diri sendiri untuk pembentukan karakter serta pengembangan diri. Yang kedua, yaitu peranan keluarga terhadap pembentukan sikap dan pengembangan diri dari sebuah individu. Peranan keluarga menurut saya itu yang paling penting adalah keharmonisan keluarga serta komunikasi terhadap anggota keluarga tersebut. Contohnya itu obrolan malam. Itu biasanya keluarga pada malam hari berkumpul di ruang tamu, saling bercerita, saling sharing. Itu salah satu untuk pembentukan sikap ataupun pengembangan diri, terutama dari orang tua yang memberi masukan maupun nasihat ataupun wejangan terhadap anak-anaknya sehingga mereka bisa bersikap lebih baik dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Itu menurut saya tentang pengaruh keluarga. Yang ketiga itu peranan masyarakat terhadap pembentukan sikap serta pengembangan diri. Menurut saya, itu agar pembentukan sikap serta pengembangan diri dapat tercapai di dalam masyarakat, itu saling menghormati sesama lain, saling menghormati tetangga, atau pengalaman saya ya, di dalam tetangga itu pasti ada anak yang seumuran. Saya suka main ke rumahnya, suka ngobrol. Contohnya itu ya komunikasi juga. Saling berkomunikasi dengannya, dengan teman sepantaran saya, dengan orang tuanya, saling sharing dan saling gotong royong jika ada acara-acara besar seperti kerja bakti, ikut karang taruna dan lain-lain. Ya, itu menurut saya untuk pengembangan diri serta pembentukan sikap dalam kehidupan masyarakat. Untuk pertanyaan kedua, adakah cara lain untuk mengembangkan diri kita sendiri? Menurut saya ada, yaitu meningkatkan kepercayaan diri kita. Sebagai contoh, kita sedang dalam ujian, kita sudah belajar semalaman, dan saat ingin menjawab kita ragu-ragu. Nah, di situ kita harus percaya terhadap apa yang telah kita pelajari. Jangan tergoda untuk mencontek. Yang kedua, itu kita harus terbuka terhadap orang lain. Contohnya, kita sedang ada masalah, kita harus terbuka terhadap orang tua kita sehingga masalah tersebut tidak dipendam sehingga menimbulkan stres. Yang ketiga itu mencoba hal baru yang positif. Contohnya
itu mengikuti organisasi atau UKM yang ada di kampus, sehingga kita dapat meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita dan belajar banyak hal-hal baru. Untuk soal yang ketiga yaitu kategori keluarga dan masyarakat yang mampu menunjang SDM. Menurut saya, keluarga maupun masyarakat yang dapat menunjang SDM yaitu mereka yang berpendidikan. Itu berpendidikan formal maupun informal. Mengapa? Karena jika tidak berpendidikan, maka SDM kita tidak akan maju dan tidak dapat menunjang pembangunan negeri. Bayangkan saja jika SDM kita diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, maka negeri ini tidak akan maju. Itu menurut saya. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang tidak dapat dimengerti secara jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.